awal Rajab, doa bersama, nggak ada masalah itu. Yang masalah adalah orang kumpul bermaksiat. Kalau doa silahkan kumpul, mau sendiri nggak boleh, mau kumpul boleh, nggak ada masalah. Walailatu 27 minhu, malam 27 bulan Rajab, yaitu malam Isra wal Mi'raj. Wa hiya lailatul Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Kalau bukan kita yang ingatkan, anak-anak kita nggak tahu. Coba kita bayangkan, kita hidup di komunitas masyarakat yang setiap tahun nggak pernah menghidupkan Isra Mi'raj. Insya Allah kita lupa. Jangankan itu, hari Jumat tadi kita mulai itu lupa kata hari Jumat. Untung kita punya tugas khutbah, kadang beringat Allah ini hari Jumat. Kalau kan kita lupa ini per minggu, apalagi yang per tahun. Makanya jangan kritik, syukur walaupun kita nggak bisa mendukung di kampung-kampung, di masjid-masjid adakan Isra Mi'raj. Udahlah, Bu, walaupun kita nggak bisa nyumbang, syukuri alhamdulillah masih ada komunitas masyarakat yang menghidupkan sehingga anak-anak kita tahu kapan itu terjadinya Isra wal Mi'raj. Anak kita hanya sekolah di SMA, SMP, situ nggak ada loh pelajarannya, adanya bahasa Inggris, adanya kebudayaan, adanya IPA, IPS dan lain sebagainya. Tapi kapan itu akan dibahas? Tapi dengan kita hidup di komunitas masyarakat yang masih kental dengan menghidupkan syiar-syiar ataupun hari besar Islam tersebut, minimal anak kita tahu, oh besok ada peringatan Lailatul Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj? Minimal ustaznya akan menjelaskan inilah perjalanan Isra wal Mi'raj, yaitu perjalanan malam hari. Disitulah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah mendapatkan wahyu, yaitu perintah sholat 5 waktu dan begitu seterusnya. Kemudian wa fiha salatul ma'dzurah. Menurut Imam Ghazali, malam Isra Mi'raj itu ada salat ma'dzurah. Tapi nggak setuju, nggak disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Sehingga khilaf di sini. Boleh, Anda mau mengamalkan silakan, tapi jangan berjamaah. Kalau kecuali orang sepakat semua, untuk nggak jadi fitnah. Karena ada hal yang baik tapi jadi fitnah di masyarakat. Lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Contoh. Sunnah kira-kira ya, tapi jangan usah ditiru. Sunnah rambut pendek apa rambut panjang? Nabi rambutnya panjang. Tapi kalau Ustaz rambut panjang gimana sekarang? Di masyarakat kira-kira dibilang apa? Ustaz preman atau Ustaz gaul. Nanti kan sudah ada sifat yang sinis yang kurang baik jadi masyarakat. Mohon maaf ya, ternyata kalau ada Ustaz seperti itu, insya Allah bagus. Tapi 90% semuanya para habaib, para kiai nggak ada rambut panjang. Kenapa? Karena sunnah ini sudah diambil alih oleh sunnah preman. Jadi ada hal yang baik tapi nggak pantas untuk kita terapkan di masyarakat. Sehingga tatkala kita baca sejarahnya Habib Abdullah bin Alabil Haq seorang wali kutub, beliau mengatakan, tatkala sudah akhir hayat beliau mengatakan, wallahi wa inni la atamanna kullama sami'tu min sunnati Rasul wa fa'altu. Demi Allah, saya bersumpah, setahu saya apa yang saya dengar dan saya baca dari sunnah Nabi Muhammad, saya sudah berharap semuanya saya amalkan. Semua sunnah saya berupaya untuk semua mengamalkan sunnah Nabi Muhammad kecuali satu yang belum beliau amalkan, yaitu takbir sya'ri, memanjangkan rambut. Ini zaman Habib Abdullah Al-Haddad 432 tahun kira-kira, 400 tahun yang ke atas. Sudah panjang rambut sudah dianggap kurang bagus, bukan sunnah. Kenapa? Sudah diambil alih hal-hal yang tersebut kurang baik di mata masyarakat. Akhirnya Habib Abdullah Al-Haddad bersyukur kehadiran Allah. Toh sebelum beliau meninggal dunia ada beberapa waktu beliau tidak bisa keluar rumah, sehingga beliau punya penyakit lumpuh ataupun Muhammad Ali. Beliau lumpuh dan tidak bisa mampu berjalan dan tidak mampu untuk berdiri, sehingga beliau tidak bisa keluar masjid dan tidak bisa mengajar murid-muridnya daripada di masjid ataupun di majelis taklimnya, dan beliau hanya di tempat tidur beribadah di rumahnya. Di sini kesempatan beliau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad yang belum dilaksanakan, yaitu takbirul sya'ri, memanjangkan rambut. Setelah inilah sunnah terakhir yang beliau amalkan daripada sunnah Nabi Muhammad adalah memanjangkan rambut, karena beliau sudah aman dari pandangan masyarakat karena beliau sudah tidak keluar rumah. Ini satu contoh. Jadi seperti sholat rawatib, sholat yang lain yang tidak ada jelas dalilnya, lebih baik, mohon maaf ya, saya silakan Anda mempunyai pendapat masing-masing. Tapi menurut Al-Faqih, tapi kalau salah saya Allah, mungkin saya salah. Tapi lebih baik jangan, karena mengundang kontroversi nanti di masyarakat. Nah, lebih baik
hal yang lumrah saja yang sudah diamalkan masyarakat itu silakan. Tapi yang belum, lebih baik jangan. Nah, seperti ini, seperti sholat. Kalau kita sendiri di rumah silakan. Tahajud silakan. Binadai di tahajud, tahajud bina silakan. Silakan. Mau sholat berapa rakaat boleh. Tapi untuk berjamaah kemudian baca ini, dalilnya nggak jelas. Imam Ghazali mengatakan sunnah, tapi imam-imam yang lain tidak. Seperti Imam Nawawi mengatakan bahan di bid'atul munkar. Tapi kita nggak boleh bid'ah. Minimal ya silakan, mau ngerjakan silakan, yang penting tahu dalilnya. Kalau enggak lebih baik jangan. Kalau antum di rumah keluarga pribadi silakan, nggak apa-apa. Nah, bakat walhasil semua sunnah itu boleh. Semua sholat sunnah itu boleh selain tempat yang diharamkan, yaitu setelah subuh sampai isyraq. Ya kan jelaskan dari setelah asar sampai maghrib. Itu nggak boleh. Waktu istiwa hanya 4 menit atau 3 menit. Istiwa itu sedikit sekali, selarat dan sangat singkat. Sehingga ikhtiar 10 menit kita nggak boleh sholat supaya kita tahu bahwasanya sudah tergelincir matahari ke arah barat. Itu saja yang diharapkan oleh Allah. Setelah sholat asar, kemudian setelah sholat subuh, kemudian apa lagi? Setelah imam naik khutbah, imam sudah khutbah, nggak boleh sholat sunnah kecuali sholat tahiyatul masjid. Nah ini penting juga. Kalau imam, ini saya bicara tentang mazhab Syafi'i ya, saya kurang tahu mazhab yang lain. Kalau imam khutbah, nggak boleh kita sholat sunnah. Nggak boleh. Oh, mentang-mentang saya udahlah imam khutbah saya sholat sunnah aja dah. Nggak boleh, haram. Nggak boleh kecuali sholat tahiyatul masjid satu saja. Ustaz, saya sayang Ustaz, sholat tahiyatul masjid ini boleh terjemah sayang. Saya juga mengikuti mazhab Syafi'i yang mengatakan itu sunnah Ustaz. Gimana caranya? Ya udah gabung tahiyatul masjid wa qobliyah terjemah. Itibaan berarti kalau diselipkan boleh, tapi untuk sendiri sholat qobliyah terjemah tidak boleh kalau imam sudah khutbah. Nggak ada sunnah. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Untuk bisa mengamalkan keduanya ini akan gabung. Boleh Ustaz gabung sholat sunnah dua saat? Boleh apabila sholat sunnahnya lemah. Kalau sama-sama kuat nggak boleh. Oh Ustaz, mana sholat sunnah yang lemah, mana sholat sunnah yang kuat? Walhasil yang dzatu waktin sholat kuat, yang punya waktu itu kuat. Contoh, qobliyatul dhuhri, kapan waktunya? Setelah adzan dan sebelum sholat bukan. Dan sebelum itu yang penting setelah adzan sampai adzan asar itu qobliyatul dhuhr. Ba'da dhuhr, setelah sholat dhuhr, bukan setelah adzan. Karena nggak boleh ba'diyah dulu baru sholat dhuhrnya, nggak boleh. Nah ini namanya sama-sama punya waktu yang kuat. Berarti sholat qobliyah dengan sholat ba'diyah nggak boleh digabung, karena kedua-duanya sama sholat kuat. Ada mana yang sholat lemah Ustaz? Sholat lemah yang perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Nabi Muhammad tidak ada perintah khusus dan tidak ada waktu khusus. Contoh tahiyatul masjid. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalliya rak'ataini. Kalau engkau masuk masjid atau salah satu di antara kalian masuk masjid, jangan sampai duduk kecuali setelah sholat 2 rakaat. Artinya sholat apa saja dan tidak ada waktu. Oh, kalau masuknya waktu sore nggak boleh, kecuali pagi. Enggak, pokoknya kapan saja masuk masjid, Anda boleh sholat tahiyatul masjid. Ini namanya sholat lemah. Sholat lemah boleh ikut sholat yang kuat. Sholat duha kuat. Kenapa? Dalilnya jelas, waktunya juga jelas dari isyraq, dari terbitnya matahari sampai 6 derajat atau 4 derajat, yaitu 16 menit kira-kira sampai adzan dhuhr. Waktunya jelas, berarti kuat. Boleh nggak Ustaz digabung dengan sholat hajat? Boleh. Sholat hajat yang penting kata Nabi Muhammad sholat apa saja boleh digabung. Intinya ada di kitab fikih ini ya. Walhasil tahiyatul masjid dulu lah biar enggak mencabang. Tahiyatul masjid boleh digabung dengan sholat zuhur. Tahiyatul masjid boleh digabung dengan qobliyah. Tahiyatul masjid boleh digabung dengan sholat apa saja. Boleh, baik itu sholat wajib atau sholat fardu. Hanya saja kalau diniatkan dapat pahala atau tidak khilaf. Yang pertama tidak dapat. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat. Jadi enggak dapat. Oh, saya masuk masjid, kemudian imam sholat zuhur. Kan enggak sunnah sholat tahiyatul masjid. Langsung sholat zuhurnya berjamaah imam. Allahu Akbar, niat zuhur saja. Enggak di hatinya enggak niat tahiyatul masjid. Ya, enggak dapat.
dapat Anda niat tahiyatul masjid. Kalau digabung, usolli fardhu dhuhri makmuman wa tahiyatul masjid, Anda dapat pohon dan Anda dapat juga sunnahnya tahiyatul masjid. Satu digabung satu boleh, karena tahiyatul masjid sholatnya lemah. Ini ya, saya sekali lagi bicara mazhab Syafi'i. Sekali lagi kalau mazhab yang lain saya tahu. Ada tahu tapi nggak terlalu seperti yang saya saya belajar Syafi'i dan saya yakin di Bulughul Maram pun seperti itu. Dan Imam Ahmad pun saya yakin seperti itu. Imam Malik mungkin seperti itu. Juga Imam Abu Hanifah yang mengatakan kayaknya nggak boleh. Imam Abu Hanifah harus sholat itu ya salat. Dan disinilah boleh kita berdiriatkan tahiyatul masjid sekaligus niat qobliyatan Jumat. Kalaupun imam sholat Jumat. Kalau hanya qobliyatan Jumat hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak ada sholat tatkala imam sudah tatkala khatib sudah naik mimbar. Allahu a'lam. Di situ dalam insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Ya. Ini bab ibadah sudah selesai dan masih ada waktu. Masih ada waktu, langsung saja hatamkan aja ini. Karena ini rukun ibadah hatam. Minggu depan kalau ada waktu langsung kita masuk ke bab bagaimana cara kita makan yang baik, minum yang baik. Kalau pengen sehat, ikuti resep Nabi Muhammad. Minumnya versi Nabi, makannya resep Nabi, insya Allah sehat. Kita ini resepnya bukan resep Nabi, resep hawa nafsu dan perut. Makanya mungkin seperti saya yang bingung dan mengecilin perut dan bingung. Nabi Muhammad dadanya persis dengan perutnya, bahkan dadanya lebih ke depan dari perutnya. Kalau kiai sekarang kebalikannya, perut ke depan, dadanya ke lurus. Kenapa? Apalagi sekarang banyak rokok, dadanya sudah bolong, kemudian perutnya menjadi sakit. Kebanyakan versi Nabi ditinggalkan. Olahraga, Nabi Muhammad makanya sedang وليلة وفيها صلاة مأثورة قال النبي صلى الله عليه وسلم للعمل في هذه الليلة حسنات 100 حسنة فمن صلى فيها 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة قاف يستشهد من كل ركعتين ولم يسلم في آخرهن ثم ويسلم في آخرهن ثم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر 100 مرة ويستغفر 100 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ويدعو لنفسه ما شاء من أمر دنياه وآخرته ويصبح صائما فإن الله تعالى يستجيب له دعاءه كله إلا أن يكون في معصيته. Ini ada resep dari Imam Ghazali, katanya dalilnya dari Nabi Muhammad. Biasanya Imam Ghazali mengambil dalil ini adalah dhaif biasanya, sehingga nggak ditentera di kitab-kitab fikih yang lain seperti kitab Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, biasanya ditentang dengan seperti ini. Hanya saja ulama kita bilang kalau yang dilarang itu dikitakan sunnah usolli sunnatan ro'ai khususan itu haram. Menurut ulama yang mengharamkan. Tapi kalau sunnah mutlak tak apa-apa. Usolli lillahi kapan pun sholat silakan. Yang penting bukan waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti ini boleh diamalkan tatkala di rumah. Di sini ya, barang siapa yang melaksanakan sholat di waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj 12 rakaat. Kemudian membaca Fatihah dan surat Qaf dan tidak bertasyahud dan bertasyahud siap dua rakaat tapi salamnya satu di akhir saja. Kemudian dia membaca subhanallah alhamdulillah Allah 100 kali dan baca istighfar 100 kali dan baca sholawat 100 kali dan dia berdoa untuk dirinya apa saja, doa untuk akhirat ataupun urusan dunia, dan di pagi harinya besok harinya dia berpuasa, maka Allah akan kabulkan doanya kecuali urusan maksiat. Boleh ini diamalkan untuk pribadi, tapi untuk ngajak orang jangan. Karena bisa menjawab kontroversi di masyarakat. Ya. Tapi jangan niatkan niat maksusah, jangan. Yang penting usolli lillahi ta'ala. Sunnah mutlak mau 1000 rakaat, jangan 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin berapa? Pertama dari masa mudanya Imam Ali Zainal Abidin, anak cucu Nabi loh ini. Nabi punya anak Siti Fatimah. Siti Fatimah punya anak Imam Ali Zainal Sayyidina Husain. Imam Husain punya anak namanya adalah Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin ini di masa muda beliau sholatnya hanya wiridannya 500 rakaat. 500 rakaat setiap malam. Subhanallah, lewat di pasar orang cerita, inikah Ali Zainal Abidin yang dikatakan, atau Muhammad Al-Baqir, namanya Muhammad Al-Baqir, anaknya lagi Muhammad Al-Baqir, cucu dari Imam Ali Zainal Abidin, anak dari Imam Ali Zainal Abidin, anaknya.
Inikah yang dikatakan Muhammad Al-Baqir yang sholatnya setiap malam 1000 rakaat? Pulang dia nangis ke rumah. Ya Allah, padahal aku gak sholat 1000 rakaat, hanya sholat 500 rakaat. Masyarakat sudah mengira aku sholat 1000 rakaat. Nazar dia, wallahi semenjak detik ini aku tidak akan tidur dan tidak akan bangkit di waktu subuh kecuali aku telah melaksanakan 1000 rakaat. Kalau kita kan tidak sholat duha saja. Inikah Habib yang tak sholat duha? Kalau kita mau sholat duha. Kemudian kita sholat duha 2 rakaat nih. Inikah yang dikatakan sholat duha 8 rakaat? Ingat betul. Beda kita, senang kita dengan dipuji hal yang tidak ada. Tidak sifat kita dengan sifat yang ulama terdahulu. Enggak kita. Inikah yang dikatakan di ruang masjid hanya bayar 10.000. Bangga kita, masya Allah. Imam Ali saya malu. Sayyidina Muhammad Al-Baqir malu. Orang nyangka aku 1000 rakaat. Padahal aku masih 500 rakaat. Dia sumpah, mulai detik ini aku wajib 1000 rakaat. Ini yang dikatakan oleh pepatah Bujaga, tidak berbahaya bagi ahli billah dipuji ataupun dicaci. Mau dipuji dia tambah ibadah kepada Allah. Mau dicaci dia tahu bahwasanya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merintahkan untuk mencacinya, ya. Wa amma lailatul nisfi min Sya'ban fa fiha mi'atu rak'ah min kulli rak'atin Fatihah dan kitab surat Al-Ikhlas 10 marat ini. Nisfi min Sya'ban biasanya ada salat kan 100 rakaat. Ya. Ini Imam Ghazali mengatakan iya, tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Lebih baik tarkul khilaf aula. Untuk meninggalkan khilafan lebih baik. Kalau kita di masjid, kalau di rumah silakan, enggak apa-apa. Kecuali di kampung itu sudah sepakat semua enggak ada khilaf, ya silakan. Man ahya lailatul idaini thumma lam yadhun qalbu, thumma wa yastahiqu al-khusus ahya lailatul idaini qala alaihi salatu wasalam, man ahya lailatul idaini lam yadhun qalbuhu yawma tamutul qulub. Dan juga disunahkan menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah, bukan dengan api unggun, bukan dengan petasan, bukan dengan mercon, bukan, tapi dengan ibadah. Kalau di Yaman khatam Quran, semua masjid yang saya tahu di Hadramaut, alhamdulillah saya 6 tahun di sana. Alhamdulillah semua masjid khatam Quran, khataman. Sampai habis itu takbir keliling lagi. Masya Allah, betul-betul hidup syariat Rasulullah SAW. Kalau kita di sini petasan, jangankan tahajud isya, subuhnya kadang nggak sholat. Masya Allah. Wa akhir lailatin min Dzulhijjah wa fiha fadlun 'adzim wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu depan kita akan membaca bagaimana cara Nabi Muhammad mengkonsumsi makanan dan mengkonsumsi minuman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.